Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jika kula mati lan kula taati pemakai mungkin selaku pengasuh pondok pesantren Al-Fatah. Jika kula mati dan kula mencari Direktur Yayasan Al-Fatah, terus apa? Terus apa? Ini seperti namanya anak saya, Kafa. Makanya terus Kafa. Kami kalau kita tahu dan menyayai Boyo Kafa. Ahmad Reza Kafa Kafi. Ahmad Reza Kafa Kafi. Nama panggilannya Reza. Yang terakhir ini Ahmad Fadran Al-Farizki Tuhan Jillah. Kita hormati Kepala Sekolah IPS Al-Fatah Gus Yati, yang kami hormati Pak Suyanto, Kader Nahdlatul Ulama, Ketua LPNU Kecamatan Kemenagi, dan beliau diberangkatkan oleh MWJ Kemenagi untuk ikhtiar menjadi wakil rakyat di Kabupaten Joto. Mugi berhasil ya. Yang kami hormati Pak Sis ini termasuk teman seperjuangan kula, sama-sama rotang untung cuma sering bijui kula. Pertama kali dakwah yang asal bantuan sing kula iki Pak Sis niki ya Pak Sis. Karena belum pinter Mas Duki mantu dilantik langsung benda terdawa tergene. Ya, pinter. Alhamdulillah pun selesai sebenarnya. Kami Hasanuddin ya. Kami Hasanuddin ya. Kita hormati sebagai Dewan Guru baik dari Alian, SMK dan MTS di bawah naungan Yayasan Al-Fatah. Mugi-mugi sedaya kang rawuh, mugi-mugi paling sehat, diparingi barokah umure, barokah rezekine, barokah keluargane. Amin. Asal jutu mugi-mugi cepat dipun. Amin. Anak-anak cepat. Glowing itu dibalik istri yang glowing terdapat suami yang glowing. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbarokah ini, niki bukan rumah asing bagi kami. Al-Fatah niki termasuk kula tumut niki sejarah ini. Kula niki mondok teng Lirboyo tahun 90, keluar di tahun 2010 tahun di Pondok Lirboyo. Niki termasuk dalam niki santri ini yang mudir. Terus saya ini buatan orang lain, orang luar di Al-Fatah. Kula ini bagian yang ngabdi. Karena teng Lirboyo niku senior itu harus tertata. Karena kita harus junior, pokoknya junior yang mundur. Yang mundur itu termasuk angkatan pertama alun-alun Lirboyo. Kula ini ngabdi. Dan yang mundur diajak istighosa tahun 2007 mriki. Babate teng Pondok Al-Fatah 2007 mriki. Kula diundang kali kanca-kanca alun Lirboyo, alhamdulillah oleh barokah salah satu pengasuh Lirboyo sinten Kyai Aziz. Kyai Aziz Mansur rawuh mriki tahun 2007 niku. Wekdal pertama kali yang mundur ke mriki ngapunten niki barongan. Mboten enten gedung-gedung iki. Musholane kan dhuwur. Kula niku mesti istighosa. Ya Allah iki mushola apa mall iki nang dhewe. Tak pikir nang mall iki nang dhewe. Kanan kirinya mushola. Barongan sedoyo. Kula mlampang liwati
barongan itu parkir itu ngerti ewat ketika itu. Temu sore ya ini, tegur dewe. Akhirnya waktu itu kocok-kocok alumni langsung berikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enek alumni Lirboyo sing asal Banyuwangi netep nang Dawar. Padahal jujur aja, alumni Lirboyo sing teng Dawar waktu itu minus. Barangkali tidak ada mungkin yang dari Dawar. Tidak ada. Kenapa? Ampun, saya tidak menafikan Dawar. Posisi di tahun-tahun dulu kan Dawar kan agak terbelakang secara ekonomi. Kamu tuh gitu. Kamu tuh saya gak enak kali ngomongnya. Enak-enakan. Karena mesti kan dodol tau tek pun di wong Dawar kan gitu. Kamu tuh gitu ya. Sejarah gitu. Sego goreng tau tek itu wis wong Dawar, makanya wong Dawar itu pinter masake. Makanya barokah wong itu juga barokah. Kamu barokah itu Ziyadatul Khair. Apa salah satunya Ziyadatul Khair itu? Nambahin bobotnya awan ini Ziyadatul Khair. Ketinggal ya? Terus yang aku istighosa pertama kali itu ini terus sholat panggung itu kanan dari ini gunung jurang ya Allah kalau ini ngari ya bener nih jangan sakit agak betah ini kan padahal karena sakit tidak ada rumah sama sekali tahun 2007 padahal sampun reformasi itu 2007 kalau berkonco-konco dua karena saya yakinnya karena biasa nih ulama Banyuwangi itu dudek walaupun tuh angker nanti nih hilang angker kalah banyak mungkin belum itu angker begini kalau parkir itu jadi motor parkirnya jemketan tuh malah ulang belum malah gak malah iya itu sejarah kan makanya presiden loh wangi yang udah pada jam 9 kan istighosa kan agak kali sampai jam 10 sampai jam 11 malam tapi gini itu bunyiin antara bunyiin jangkrik kalau bunyiin ulang waduh ini banter-banteran kocok-kocok kok tak boleh bareng-bareng ya tak bisa lagi jadi gitu karena memang angker suasana itu 2007 kan itu ini ada sejarah kan saksinya yang mungkin makanya pulau nih bagian tumut yang pertama kali konco-konco alumni dan boyo istighosa untuk babat alas temriki nah kalau tumut babat alas temriki tumut pertama kali dungakno tak mbak-mbake mas-masnya kerasan temriki berarti berkewajiban ikut bergotong royong untuk mensukseskan Pondok Al-Fatah menjadi bagian pondok pesantren modern di Mojokerto. Nah, terus kalau ini buat yang Jawi, yang istilah keluarga besar sendiri. Jadi ketika Gus Zaki kampanye kalau itu bukan salah, berarti kalau ini dia termasuk kan keluarga besar sendiri. Makanya kalau ini berterima kasih pada Yai Mudir yang ikut salah satunya menguatkan Islam Ahlussunnah di Dawar. Ya kemudian pada posisi tahun-tahun itu Dawar kekuatan Islam Ahlussunnah Jamaah itu lemah. Ada informasi kristenisasi, betul ya? Kristenisasi ada di Dawar. Gerakan bukan bantingkan ya, kan PKS lah di ibarat kita memiliki kuat. Nah, ini termasuk menyanggah untuk melawan itu yang mungkin. Maka ini pulau termasuk mewakili Provinsi Jawa Timur. Kalau ini kan setara dengan gubernur ya, mewakili Provinsi Jawa Timur itu mengucapkan terima kasih kepada yang mungkin dari keluarga besar Pondok Al-Fatah. Kenapa? Ikut membela ini menguatkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, makanya alhamdulillah kalau ini sampai gak ada pikiran ketika itu. Muga-muga pulau saged ditakdirkan oleh Allah dan terus wong sing iso nek kebijakan. Ketika itu apa salah satunya kebijakan wong sing iso bantu-bantu. Karena berjalannya waktu 2007 terus berjalannya waktu alhamdulillah 2019 kalau menjadi anggota wakil rakyat di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah barokah mugi-mugi manfaat. Dan karena kalau ini backgroundnya santri, backgroundnya pondok, saya berkomitmen apapun yang menjadi kepentingan masyarakat khususnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah khususnya pesantren akan kita backup, akan kita bantu. Dan alhamdulillah dari 100% program yang saya miliki, jujur wakil rakyat DPR itu ada 3 program
3 program ini sakti kabeh, tidak dimiliki oleh masyarakat karena masyarakat sudah mewakilkan wakilnya. Kan sila keempat kan perwakilan, berarti kan sudah mewakilkan perwakilannya di lembaga eksekutif dan legislatif. Eksekutif bupati atau gubernur, legislatif DPR. DPR itu menghadapi 3 kartu sakti. Apa ya? 3 kartu sakti itu? 1, gaya undang-undang, gaya peraturan daerah. Apa jadi DPR peraturan daerah? Betul apa jadi rakyat? Apa jadi DPR? Betul DPR adik saya itu undang-undang atau peraturan daerah yang dikeluarkan itu peraturan daerah yang menuju ke masyarakat. Ya DPR saya. Salah satunya apa yang sekarang kita munculkan di Jawa Timur, perjuangannya fraksi PKB. PKB ini kan partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Satu ialah membuat peraturan daerah terkait dengan pondok pesantren. Biar ngewangi pondok pesantren, bantu pondok pesantren, itu rumit, ditolak. Pondok pesantren itu urusan Dinas, itu urusan pemerintah, urusan Kemenak. Jalur ini Kemenak pondok pesantren itu tak iso pemerintah ngewangi pondok pesantren. Rumiin. Karena ini ada undang-undang peraturan daerah terkait dengan pondok pesantren, maka pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi berkewajiban juga ikut membantu pondok pesantren karena ada peraturan daerahnya. Cuma sayang memang kabupaten belum ada peraturan pondok pesantren, kerja pesantren. Provinsi sambung yang kita usulkan. Kedua, peraturan terkait dengan pendidikan agama Islam. Kita support. Apa salah satunya intervensi provinsi terkait dengan pendidikan agama Islam, madrasah diniyah, guru-gurunya itu dapat honor, bisa roh dari provinsi. 1 tahun bisa rohnya guru Nadine itu yang 6 bulan itu di cover provinsi, yang 6 bulan di cover oleh pemerintah daerah kabupaten. Ini bagian yang ikut pemantauan untuk pendidikan agama. Kalau berarti tanggal jenengi Madin, madrasah diniyah itu kan nggak mungkin ya nyuwung Muhammadiyah. Iya kan? Nggak mungkin nggak nyuwung PKS. Madin itu rata-rata milik kita. Makanya ketika peraturan daerah itu berbunyi, peraturan daerah ngewangi Nahdlatul Ulama nggak oleh. Nggak oleh, kenapa? Itu namanya permusuhan karena misalnya mengotak-ngotakkan. Maka peraturan daerah itu sifatnya umum. Peraturan daerah terkait perda pondok pesantren. Pondok pesantren waktu itu undang-undang ya, undang-undang di atas perda kan undang-undang. Itu salah satu yang diminta oleh PKB ketika Jokowi untuk putaran kedua, untuk periode yang kedua. Syaratnya Jokowi, ketika PKB koalisi dengan Jokowi untuk putaran kedua, periode yang kedua itu ada 2 syarat yang wajib dilakukan oleh Jokowi. Apa itu? 1, menjadikan hari santri menjadi hari nasional. Petani gua hanya ya sebatas kirap-kirap kecil-kecilan, tidak menjadi hari nasional. Kedua, mengakui dan menyetujui undang-undang pondok pesantren. Itu menjadi permintaan PKB untuk mendukung Jokowi ketika periode kedua. Alhamdulillah, ini barokah. Kenapa kok saya katakan barokah? Karena apa? Kamu ini mungkin yang ada singkang Muhammadiyah, ada lagi. Ormas yang pertama kali nolak untuk hari santri itu Muhammadiyah. Gak mau. Kenapa? Bikinnya nama NU tentang hari santri. Kenapa hari santri itu hari pesantren? Pesantren rata-rata miliknya Nahdlatul Ulama. Katanya ditolak dan alhamdulillah karena ada skill di awal, maka Jokowi tetap kekeh menjadikan tanggal 22 Oktober menjadi hari santri. Kenapa kok hari tanggal 22 Oktober? Tanggal 22 Oktober itu tertera resolusi jihad. Itu yang menjadi dasarnya. Itu kedua, peraturan pondok pesantren, undang-undang pondok pesantren. Alhamdulillah ada sekarang anggaran untuk dari pemerintah untuk pondok pesantren. Kalau benar ada swadaya sampai ada salah satu pondok pulau Lirboyo ini rumit betul turun asal bantuan dari pemerintah. Kenapa? Dan orang bantuan pemerintah itu ngatur macam-macam. Rumit, kan betul turun tidak mau karena khawatir disetir oleh pemerintah. Ternyata sengaja tidak dibolehkan. Pemerintah sifatnya hanya membantu dan melindungi. Baru kalau pondok pesantren itu keluar daripada koridor terkait penguatan NKRI, maka pondok
pesantren itu akan disemprit oleh pemerintah. Itu dia. Akan disemprit oleh pemerintah. Maka dalam ini Pulau mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada Pondok Pesantren Al-Fatah yang ikut sama-sama penguatan bersama Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, ya alhamdulillah Pulau terus ini kan tahadus khidmah. Aisyah kata dan cuma ucapan sunnah dari Basari. Saya juga berterima kasih atas dukungan dan doa dari yang mengundur hanya Pulau terus jadi wakil rakyat Provinsi Jawa Timur. Dan saya berharap betul apa yang menjadi perjuangan kami atau apa yang menjadi langkah-langkah kami itu sesuai konsep tasawwuf imam al-rakyat masuk di masyarakat. Benten nggih, sampai sambutan yang kepala sekolah Mas Nawiyah iki. Padahal pulang udah diupload gitu. Kamu tidak benar kan? Boyone. Nek tahu saya wajib dalil. Oh iya. Karena tuh kok tahu sih ya kan? Apa bisa upload menjadi apa tasawuf imam? Seluruh kebijakan imam, apa yang menjadi hal yang diputuskan oleh imam itu harus berdasarkan kemasyarakatan rakyat. Maka kalau kepingin seperti itu macam itu, maka salah satu konsep saya itu apa yang menjadi harapan masyarakat itu yang akan saya perjuangkan. Dan alhamdulillah, kalau itu salah satunya melakukan perundang-undangan legislasi, kedua terkait dengan controlling mengawasi pemerintah, yang ketiga budgeting. Kalau ini nggak ada anggaran, kan pemerintah provinsi Jawa Timur. Salah sekolah anggaran ini, duitnya rakyat, duitnya yang dikelola dari pajak, dari uang BBM dan semuanya dikumpulkan menjadi APBD, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Jember, APBD ini usul sanes, APBD ini duduk duitnya Gubernur Jawa Timur di Provinsi Jawa Timur. APBD ini bukan uangnya DPR. APBD ini uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Itu yang mengelola pemerintah dan ini gubernur dan wakil rakyat dalam ini DPR mengatur itu. Jadi APBD ini tidak bisa keluar kalau tanpa ada persetujuan antara pemerintah dan wakil rakyat. Nah, soalnya nggak ada jatah itu, bukan jatah ada hak untuk mengatur begitu. Hak pula apa? Hak pula salah satunya ya menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Asmas namanya, aspirasi masyarakat. Dan alhamdulillah saya tidak lebih daripada 80 sampai 90 proposal satu tahun sekali itu saya bawa. Karena kalau nggak ada hak untuk memperjuangkan di budgeting di penganggaran 80 sampai 90 sampai kemarin 120 proposal yang kita bawa di tahun 2024. Alhamdulillah dari proposal yang rata-rata kita bawa tidak ada proposal yang dari keluar daripada keluarga besar Nahdlatul Ulama. Rata-rata 100 proposal yang kami bawa itu rata-rata semuanya dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Siapa itu? Pendidikan. Siapa yang mendapat pendidikan? Alhamdulillah di tahun ini jangan mungkin ngertos Al-Khairiyah gede terusan itu dapat dari saya 200 juta Al-Khairiyah, pondoknya Gus Ibad, terus Gembongan Taluk Ulum, terus pondok Ronas 500 juta, pondok Ronas. Oh, kelihatan loh, dia jadi nyata bebas kritik dari setahun ya pondok Ronas 500 juta, terus pondok apa? Pondok PCNU Kabupaten Bojonegoro kita alokasikan 500 juga. Terus untuk terakhir yang kemarin itu untuk Muslimat Kabupaten Bojonegoro. Berapa Muslimat Kabupaten Bojonegoro? Kita anggarkan untuk pembelian sepeda motor per PAC 11, sisanya 180 juta kita berikan untuk mobil PC Muslimat di Kabupaten Bojonegoro. Ini bagian perjuangan yang kita kerjakan. Saya yakin pulau ngewangi Pondok Al-Fatah, pulau ngewangi PCNU, pulau ngewangi Pondok Ronas, pulau ngewangi Masjid Agung Al-Fatah, pulau ngewangi NU PCNU Kabupaten Bojonegoro. Ini bagian ikhtiar yang tidak lepas dengan ikhtiarnya cawe-cawe untuk penguatan Nahdlatul Ulama.
Dan ini bernilai ibadah. Makanya ngapunten. Karena kita akan masuk di era-era politik di tahun 2024 tanggal 14 Februari ini. Profesen. Kenapa kita harus pesan kepada adik-adik kita semuanya? Monggo, perbedaan itu hal yang wajar. Pun sampai ada manusia. Saya yakin sunatullah yang berbeda. Tak mungkin kalau nggak sunatullah. Allah akan bisa dengan hak prerogatif beliau akan menentukan SIKB sandawan PKB saja mau. Cuma ini bagian sunatullah, maka semua akan diberikan untuk berpikir mana yang lebih baik dan yang mana yang lebih manfaat. Satu cuma karena kita punya pembinaan punya hak kita. Kalau pesen tak saged jenengan mirip tiyang sing jenengan kenal. Jangan kenal. Kedua, ngerti tak rekote. Istilahnya tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kan betul tepang apatan kan nggak mungkin kalau maringi bantuan apatan. Betul. Jangan tepang tiangnya. Jangan ngertos tak rekote akhlaknya. Kenapa? Coblosan jenengan hanya 5 detik, 2 detik akan berimplikasi 5 tahun untuk Jawa Timur. 5 tahun untuk Kabupaten Mojokerto, 5 tahun untuk Indonesia. Bukan masa implikasinya, Bu. Bukan masa implikasinya. Masanya apa? Tek wong itu saya, wong itu amanah. Dia berbuat ibadah teman-teman. Ada nilai-nilai pahala yang tertransfer. Jadi taruhlah. Jangan ngilangi pulau. Taruhlah jangan ngilangi pulau. Jadilah alhamdulillah kalau pilih, kalau badita. Pulau ngewangi pondok Al-Fatah, Sanawiyah MTS Al-Fatah dari Provinsi Jawa Timur, walaupun toh bukan tempat ibadah dalam konteks gambar masjid dan mushola, itu bahasakan Pak Akil. Ini bagian ibadah nombor. Ibadah. Kenapa? Ini terasa berjati Pak. Biasanya udah sepatu ini bobotnya sepatu, bobotnya iPod. Iya. Akhirnya ini gak digasan japitan. Bobotnya awak 20 kilo, sepatunya bobotnya 3 kilo. Gagal kabotan lempung. Ini kalau ini bagian daripada ibadah. Karena apa? Untuk pembelajaran. Terus berarti fadilai atau manfaatnya pabrik itu bukan hanya sanawiyah, madrasah dirinya, SMK, pondok-pondok, santri-santri yang melewati itu terbantu. Dan saya yakin itu bagian daripada ibadah. Ketika hari saya yakin juga Allah memerintahkan malaikat, ya Allah, ya malaikat kuduno ono pun aku wireng kok ono kumpul-kumpul jalan dulu nih ono sing mangan tahu isi ono sing mangan petis ya ono apa kudu malaikat ya Allah ternyata ditemuin di Pondok Al-Fatah ada prosesi realisasi bantuan dari Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah. Dan langsung malaikat iki kayak ganjaran iki wong bantu realisasi bantuan di Provinsi Jawa Timur. Terus Gus Zaki dompet gak tau mengisi masa bangun pabrik nang apa nggak mungkin kalau abon angin nggak bahaya tadi. Oh si bantu ternyata oleh 100 juta ini si bantu ternyata jadi Pak Mas Duki. Pak Mas Duki yo terus dompetnya pas-pasan gak kapan duitnya. Ternyata Mas Duki iso bantu 100 juta gara-gara dari DPR. Dari DPR tanda tangan payu. Maka tanda tangan sakti ini payu, akhirnya bisa merealisasikan bantuan 100 juta untuk pengirim untuk sanawiyah di Al-Fatah. Ini ganjaran. Ketika pahala itu, kesenang tanganku pahala itu diprotes sama kancane malaikat itu. Sebetulnya mulur malaikat itu protes. Malaikat aja diisi ganjaran 1 juta coba kan Mas Duki. Terus potongan Mas Duki itu, potongan gak dapat duit ya. Makanya jauh, makanya maju nyalek jauh dua ke sini. Terus potongannya.
tak ngopi urunan kanca-kanca datang bos. Mas Duki iso ngewangi bantuan 1 juta itu juga duit dhewe. Iku duit pemerintah. Mas Duki itu iso ngewangi 1 juta gara-gara dari DPR. Jadi ganjaran 1 juta udah bukan Mas Duki. Kayak no wong ganjaran 1 juta itu kayak no nang wong-wong sing wingi gelem ndongakno Mas Duki, gelem ngancani Mas Duki, gelem nyoblos Mas Duki menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, ini bagian investasi akhirat. Baca kok bagi tanggal. Jenengan waktu pasang pabrik, jenengan ngewangi itu bahasa mana mboten? Mboten ya. Ngewangi itu bahasa pabrik mboten. Cuma jenengan juga dapat rembesan pahala itu ketika memang bantuan itu yang kita alokasikan. Jadi ganjaran mboten tetap kurang. Ya ternyata mundur, ya ternyata sidoarjo yang ikut peran serta membantu terkait dengan belum menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Makanya kalau pesan, jenengan kepingin investasi akhirat sing jenengan dalam tanda kutip gak soro-soro belo pemimpin, syarat pemimpin itu tak terus situs bah, dolek pemimpin sing saya itu berdikifai. Mereka api era apa jadi pemimpin. Salah satu syaratnya itu sing kenal. Wah api era wong iki, wah jangan pilih. Jenenge Pak Yanto iki iso nang pasar walaupun tak sugih. Nah, pilih walaupun aku punya bergumah 1 sewa tak pilih. Kok nek iso nang pasar itu ben anu beda bojone wong ae. Bahaya. Nek nang pasar itu joki atau bandari wong mobil tak pilih walaupun tak sugih tak pilih. Berapa? Akhlak yang pertama. Sakit nih, sing ngerti agama, kan tidak bisa antara politik dan agama itu bisa. Kedua, ini yang menjadi investasi akhirat kita semuanya. Dan alhamdulillah, salah satu yang menjadi bunga pulau ini, pulau terakhir 2 bulan kemarin itu ikut melonsing bis Transjatim, dari Mojokerto sampai Balikpapan. Jujur, saya itu buat ternyata pesanan saya memiliki. Ya mungkin bukan pesan pulau, sing pesan sinten oleh dewan gurune ala khairiyah kali Gusibat itu apa ya? Terusan itu yang di Rosari 5 Jaya. Hah? 5 Jaya ini. Ya, kontennya Gusibat. Kalau nanti isi mereka mengeluh berguru mereka. Gus, kalau ini omong Jawa, tak mereka tebih. Karena apa caranya kalau misalnya Jawa tebih sangat minim. Ada kita perjuangkan, alhamdulillah perjuangannya berhasil. Hanya ada transportasi massal kendaraan namanya bis Transjatim dari Mojokerto sampai Gawat. Ongkos cuma 5.000. Jelas ya? Cukup 5.000. PP cukup 5.000 PP. Pokoknya jenengan pedal naik bis tidak lebih dari 2 jam. Tidak lebih dari 2 jam. Namun jenengan saya Mojokerto, saya memiliki kepingin Brojo nang Flores, Udun nang daerah sing dekat dengan Flores, Udun, set Brojo kait barang kayu. Pokoknya tidak sampai lebih 2 jam. Jenengan balik malih tem, halte naik malih Transjatim, Jojono tiket itu gratis. Pokoknya tidak sampai lebih 2 jam. Iya. Kalau saya jangan sampai tuh. Jangan buat ya deh. Pokoknya tidak lebih dari 2 jam ya. Ya. Dicoba. Kalau diminta lagi, diminta, jangan foto tiketnya, jangan SMS WA kan dulu. Oke, itu paling. Apa tidak aku lagi paling. Jadi cukup 5.000 jenengan saing Gawat, blonjo nang Flores, blonjo nang alun-alun, balik meneh, gak sampai 2 jam naik bis itu gratis. Iya, sampai kayak dari, terus ngadain Pak Transjatim gak sampai 2 jam pakai PP gratis. Pengen Gratis Gus. Karena biasa enggak. Kalau kemarin SS nomor Iya.
baca, ya saya gratis. Nah ini semua jenenge Pak Mas Duki tur dewan Pak Mas Duki nggih. Lah kon bisa Pak. Kalau kita sekarang nomor 5 Provinsi Jawa Timur. Ada soal atau hitungan dasar ya untuk kabupaten. Ini dua. Ini penting saya sampaikan karena apa? Karena programnya Provinsi Jawa Timur menggratiskan namanya tipping, ya, namanya tipping, gratis tipping. Tipping itu gratis TP ataupun beberapa kali yang penting tidak lebih dari 2 jam. Ini yang perlu saya sampaikan. Kedua, BE enak derek-derek kula sing bikin mriki enten derek enten konco sing dereng angsar sing dereng duwe listrik atau meter dereng masang listrik kan? Enten jangan catet. Catet tak maksud gue. Semua kita gratis selesai. Makanya kalau mau gratis Akan sandal barang gratis. Jangan catet, yang kirim kondisi rumahnya, KTP kakaknya yang foto, yang kirim ke WA Pak Tom. Karena saya nggak akan masuk ke WA itu, kan program provinsi Pak. Program mitra pulau, jadi sekolah nggak ada mitra SDM. Ada pemasangan listrik gratis untuk masyarakat. Singawan DPR, kakak DPR betul tepang masyarakat ini betul ngomong. Berhubung pulang ini tepang jenengan pulau ada daerah pulau, berarti pulau ngomong. Enten program ini. Enak Gus, anu ya, ngobor. Betul nanu, betul kerja ngoboran. Anu, nanti ngoboran. Pak Tuhan, ada PR ini berarti. Ya jelas satu masalah listrik. Jangan kalau ada derek tonggo sing derek nggak ada listrik, pemasangan listrik, jangan foto KTP, KK, kali foto biometrik, jangan kirim ke Pak Tom. Pak Suyanto. Dan alhamdulillah dawar yang sudah terpasang, yang kita ewangi, kita rekomendasikan 156 rumah yang kita pasang. Gratis. Daerah di masing-masing. Daerah Niku, Gunung Sari, paling kakak titik daerah mriki Bangeran. Satu kecamatan. Ini sih Bangeran kan? Niku. Bangeran. Kalau ini pulau yang ini dampingi pemasangan. Ayo sekarang ini ya monggo di semarang sebarkan. Pak Mul pulau suwun dampingi mugi. Pak Mul. Pak Muli. Wong di baru mangga. Kalau panggang kita jangan Mbak Ufi ya. Mbak Ufi kan Mbak Ufi Juredan kan? Itu kan rencang pulang tuh Mbak Ufi. Kalau betul-betul PKB ini, kan ini masih terpusat Mbak Ufi. Bujurnya majunan provinsi, Mas Pak. Kamu itu. Nah ini, terus pulau Suwun kalau memang ada tonggo daerah sing daerah pasang listrik, jangan sampaikan. Ada program dari Provinsi Jawa Timur, ada. Kata sih ngomong itu hoax, kalau ngomong hoax ternyata enggak benar. Ini gawat itu sudah terpasang 156 rumah. Cuma ngapunten, ini karena terbatas nih, cepet-cepetan. Ngapunten, karena terbatas, gak mungkin. Sak Jawa Timur dipasang kabeh. Asrama Putra itu. Apa? Asrama Putra. Asrama Putra. Oh enggak apa-apa, jadi aja. Ini Pengurus sih. apa? Pemasangan itu berapa ukurannya Mas? Terima kasih Gus. Ya. Untuk pemasangan listrik karena mitra bersama Gus Ugi dalam ingkang dipun awal dari tahun 2002, usulan 2002 menikah terrealisasi hari ini. Untuk dawar 156, kemulai 109, detis dan sebagainya. Intinya pun dari pemasangan menikah tipenya R2, mari ngoten dayanya 900. Kalau token tidak ada biaya beban, tidak dipakai selama 6 bulan baru dinonaktifkan. Nanti tidak ada biaya beban.
Selanjutnya untuk tipe R2 itu kalau R1 umum pembelian 50.000 dapat 75 kPa. Tapi kalau R2 yang kita bawa setiap pembelian pulsa 50.000 dapat 150 kPa. Kalau menyampaikan ke masyarakat beli pulsa 200.000 dapat 400. Setelah dipasang seperti kemarin beberapa titik itu langsung dapat pulsa 300.000 gratis. Setiap pembelian pulsa itu dapat subsidi. Info dari Bapak Kepala Desa Kedungsari yang R2 Umawe dan info dari Bapak Kepala Desa Mojosari Rejo Pak Suli, saya 3 tahun itu belum mengajukan 9 rumah itu tidak terrealisasi. Tapi lintang jenengan sama Gus DPR Mas Duki 46 titik terrealisasi. Jadi satu desa itu hampir 400 juta digelontorkan dari SDM lewat Pak Mas Duki. Kebetulan Singawang dalam. Nanti kami akan survei ke rumah-rumah. Kalau untuk yang kemarin 2002 tidak ada embel-embel, tapi masanya Bu turun sing pantul dipasang minimal di suaranya dalam. Nah untuk yang ini juga minimal kalau sudah punya kontrak ya minimal dibagi suaranya ke kami karena perjuangannya luar biasa. Butuh tanda tangan kepala desa. Setelah dari kepala desa itu saya ngawal ke kecamatan masing-masing. Dari kecamatan kami yang ngawal ke provinsi. Kalau ke SDM itu biasanya pedanya tok nih Gus. Ditakok ibu nih Pak KTP-nya. Gitu. Setelah itu kalau di sana kalau hanya perusahaan Pak ini kepalanya hanya ada waktu 15 menit. Cukup nomor kendaraan. Kalau enggak cukup dengan kami. Tapi kalau dengan misi saya dari komisi D Pak Mas Duki masuk itu beda, dikasih makan, dikasih minum, waktunya secukupnya untuk sharing. Itu kalau kita apa yang disampaikan oleh Gus DPR, kalau kita punya channel dan sakti tanda tangan beliau. Nah itu imbas yang kami rasakan mengawal listrik dan beda rumah Gus ya. Dan rumah juga kami sudah hampir realisasi semuanya Gus. Tinggal nanti pengajuan 2024 sama 2025. Itu saja yang kami sampaikan. Yang mungkin mohon doa restu. Ya dengan sendiri kan apa yang disampaikan oleh Gus Duki sudah kenal sama namanya Sulianto. Nomor 5, betul Pak Mas Duki. 2024 nih melok tadi lah. Terus Gus itu sekilas listrik yang jelas dan dipasangkan gilangnya luar biasa bahasa Inggrisnya. Nanti senangnya masyarakat itu luar biasa. Satu, tidak ada biaya beban kalau diterangkan. Yang kedua, setiap pembelian pulsa ada subsidi. Yang ketiga, setelah dipasang itu dapat pulsa 300.000. Terima kasih. Menika kula mengabdi kepada masyarakat Mojokerto, terutama Mojokasri. Harapannya kami berkhidmat dan Nahdlatul Ulama. Kami juga di Jetis berproses dinum lagi dan sekarang untuk maksimalkan untuk nyantri kepada Gus Mas Duki dan Boronyai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga-moga PKB menang. Amin. Solid. Mas Ruhut ya, itu program sudah kita sampaikan. Terakhir tadi Yai terkait dengan air bersih. Insya Allah Yai nanti kita bersamakan dengan Cipta Karya. Ada program air bersih untuk pondok-pondok pesantren, nanti kita alokasikan untuk pondok partai. Programnya dari pemerintah itu ya jujur aja nanti yang ngurus pemerintah anggarannya kurang lebih 300 juta. 300 juta itu nanti pemerintah yang menggor ya sampai keluar airnya, Terus pondok yang menerima terkait dengan pengeboran itu. Ini kan barokah ya, manfaat ya. Alhamdulillah. Semua yang perlu saya sampaikan sekali lagi memiliki pertemuan yang manfaat dan barokah. Kalau menurut Nyai, kalau menurut saya kami karena walaupun di kota kali panitia Kelaksar Ansor ya, Ansor ketemu lagi teknisi materi loh. Matur ibu barokah dan manfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.